Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Subki Abdul dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan juga kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, mulai Desember 2021, pemerintah Arab Saudi telah membuka ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menghimbau Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan kajian secara mendalam sebelum memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi. Mulai Desember 2021, pemerintah Arab Saudi telah membuka ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan kajian secara mendalam sebelum memberangkatkan jemaah umroh ke Arab Saudi. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Sufmi Dasko mengatakan, Kementerian Agama Republik Indonesia sebaiknya memprioritaskan calon jamaah yang memiliki riwayat kesehatan yang baik dan prima, serta sudah menerima vaksin dosis lengkap sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Dengan melakukan kelengkapan sesuai prosedur dan protokol kesehatan yang ketat, tentu kesehatan para calon jamaah Indonesia saat melaksanakan ibadah umroh bisa terus terjaga. Ya, saya pikir dengan kebijakan baru tersebut, pemerintah dalam hal ini juga Kementerian Agama itu harus mengkaji yang dalam tentang hal yang baru dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Namun apabila dalam kajiannya itu memang memungkinkan jemaah haji kita untuk berangkat umroh, tentunya kita minta kepada Kementerian Agama untuk memprioritaskan itu calon jemaah yang sehat, yang prima, yang kemudian juga sudah vaksin dosis kedua. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kholil menyampaikan, pemerintah Arab Saudi tidak membatasi merek vaksin yang digunakan calon jemaah dan tidak mensyaratkan perlunya vaksin ketiga atau booster. Meski begitu, calon jemaah umroh diwajibkan menjalani karantina institusional selama 5 hari dengan biaya sendiri. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, Provinsi Lampung dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan juga kuantitas hasil panen jagung. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah lebih fokus memperhatikan sektor pertanian yang telah terbukti bertahan dan juga bisa diandalkan di masa pandemi. Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, Provinsi Lampung dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen jagung. Anggota Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah lebih fokus memperhatikan sektor pertanian yang telah terbukti bertahan dan bisa diandalkan di masa pandemi. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Lampung, Yohanis Lema bangga dengan kualitas hasil panen jagung di Lampung yang sangat baik dan mengapresiasi inovasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP karena berhasil mengembangkan benih berkualitas dan unggul. DPR RI bersama pemerintah harus terus bersinergi untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan produksi benih berkualitas sehingga Indonesia tidak bergantung pada benih impor. Dan memang bangsa ini memang harus lebih serius memberikan perhatian kepada sektor pertanian ini karena sudah terbukti dalam situasi pandemi sekalipun sektor yang paling bisa diandalkan memiliki daya tahan itu adalah sektor pertanian. Anggota Komisi 4 DPR RI Dwita Ria Gunadi mengungkapkan, Lampung merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Indonesia. Potensi pangan seperti padi, jagung, dan singkong di Lampung memiliki potensi besar. Di sisi lain, masih banyak lahan pertanian yang belum dikelola dengan maksimal. Lahannya memang tidak potensial, mungkin kemarin baru 3 ton. Nah, ternyata dengan perlakuan-perlakuan yang direkomendasikan itu bisa mencapai 7 ton. Nah, jadi di situ diharapkan bahwa percontohan itu bisa ditiru oleh petani dan masyarakat sekitar. Dan mereka sekarang merasakan. Dari Provinsi Lampung, Alfat TVR Parlemen melaporkan. Untuk mendukung program destinasi wisata prioritas dan super prioritas, khususnya di wilayah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan program peningkatan daerah dan juga sumber daya manusia, sehingga dapat memberikan pelayanan wisata yang maksimal kepada wisatawan yang datang.
Untuk mendukung program destinasi wisata prioritas dan super prioritas khususnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan program peningkatan daerah dan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan wisata yang maksimal kepada wisatawan yang datang. Pada kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin mengatakan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk Labuan Bajo memiliki potensi wisata yang luar biasa. Sehingga orang merasakan setiap tamu akan datang senang kemari karena mendapatkan yang kualitas terbaik oleh masyarakatnya. Jadi masyarakat menyadari bahwa mereka akan jadi masyarakat wisata. Bahwa tamu yang datang inilah rezeki kita. Maka berusaha untuk betah, tamu-tamu untuk betah, bahwa datang ke sana itu jadi mestinya jadi 2 hari, jadi bisa 3 hari. Dan ingin datang kembali lagi. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Paraira mengatakan masyarakat Labuan Bajo sangat antusias terkait dengan pembangunan pariwisata yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah Labuan Bajo diharapkan dapat memenuhi infrastruktur yang dibutuhkan sebagai tujuan pariwisata prioritas. Labuan Bajo berubah menjadi suatu kota pariwisata dan daerah sekitar sini, daerah konservasi Labuan Bajo itu menjadi daerah super prioritas yang megah. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Itu yang menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian di sini, membutuhkan pelatihan. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ferdian TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain nih dalam Warta Parlementaria. Salah satunya datang dari Komisi 7 DPR RI yang dukung pengembangan industri halal. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, beberapa negara telah mengembangkan industri halal yang mendunia yang menghasilkan bermacam produk. Anggota Komisi 7 DPR RI berpendapat pemerintah Indonesia belum terlambat untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, bahkan bisa menjadi leader di industri halal. Beberapa negara telah mengembangkan industri halal yang mendunia yang menghasilkan bermacam produk. Anggota Komisi 7 DPR RI berpendapat, pemerintah Indonesia belum terlambat untuk mengembangkan industri halal di dalam negeri, bahkan bisa menjadi leader di industri halal. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Serang, Banten, Muhtarudin mendorong target industri halal di Indonesia jangan hanya menyasar pasar dalam negeri, melainkan harus bisa menembus pasar global. Pemerintah harus mendukung penuh pengembangan industri halal di dalam negeri secara maksimal, karena potensi devisa negara yang dihasilkan industri halal sangat besar. Pemerintah akan memberikan treatment, stimulus, dan perhatian secara besar kepada industri-industri yang menghasilkan produk halal ini, sehingga bisa bersaing dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak hanya puas dengan pasar dalam negeri yang terserap, tetapi sasaran kita adalah bagaimana menjadi negara eksportir terbesar untuk produk-produk halal. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani menegaskan, industri halal harus bisa memberikan kepastian jaminan halal terhadap konsumen, mulai awal produksi hingga didistribusikan. Pengembangan industri halal sebaiknya difokuskan atau dimaksimalkan dulu untuk pasar dalam negeri. Sampai pengepakannya juga harus halal. Bahan-bahan yang dipakai untuk mengepaknya, misalnya plastik atau kardus, itu harus dipastikan berlabel halal juga. Saat ini, telah terbangun 3 kawasan industri halal di Indonesia, sementara yang dalam perencanaan dan dalam proses pembangunan ada 8 kawasan. Dari Provinsi Banten, Nur Fuad TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menerima kunjungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Selain melakukan audiensi terkait aspirasi pengelolaan pesantren, rombongan yang terdiri atas perwakilan para guru tersebut juga melihat berbagai sarana yang dimiliki DPR dalam menjalankan tugasnya dan juga memahami lebih dekat proses legislasi di Gedung Wakil Rakyat. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menerima kunjungan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren. Selain melakukan audiensi terkait aspirasi pengelolaan pesantren,
Rombongan yang terdiri atas perwakilan para guru tersebut melihat berbagai sarana yang dimiliki DPR dalam menjalankan tugas dan memahami lebih dekat proses legislasi di Gedung Wakil Rakyat. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional baru-baru ini, pemenuhan hak guru di berbagai institusi pendidikan termasuk pesantren harus lebih diperhatikan. Mereka kan rata-rata guru gitu. Jadi kita harus memberikan perhatian apa harapan keinginan mereka begitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mendidik murid-muridnya, santri-santrinya lebih bisa berguna, bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Ahmad Dimyati menegaskan kepedulian terhadap kesejahteraan guru di pesantren merupakan bentuk pengakuan negara atas besarnya peran dan kiprah pesantren dalam mencerdaskan generasi bangsa dan mengisi kemerdekaan. Oh iya, harus diperhatikan kesejahteraan mereka, hak-hak mereka juga harus kita berikan. Agar bangsa dan negara ini betul-betul bisa bangkit, pendidikan bisa terus meningkat, terutama pendidikan iman dan takwa. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 82 tahun 2021 mengenai dana abadi pesantren. Perpres diharapkan akan meningkatkan kualitas pendidik pesantren di Indonesia melalui regulasi baru yang memperkuat pemerintah pusat dan daerah untuk membantu pengalokasian anggaran dan pengelolaan dana pendidikan sesuai dengan peruntukannya. Dari Senayan, Jakarta, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut ini datang dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi yang menyambut baik terselenggaranya Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan oleh televisi dan juga radio parlemen sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengawal produk perundang-undangan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menyambut baik terselenggaranya Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan televisi dan radio parlemen sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengawal produk perundang-undangan. Ditemui usai menjadi Dewan Juri Lomba Orasi Bintang Orator yang diselenggarakan secara virtual dengan tema masukan terhadap RUU tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Deddy Mulyadi mengapresiasi kemampuan peserta lomba dilihat dari pemahaman terhadap substansi undang-undang. Deddy menyampaikan, kini peran serta masyarakat dalam mengawal produk undang-undang dapat dilakukan melalui berbagai cara, unggahan media sosial, termasuk melalui narasi pidato Lomba Bintang Orator. Kalau dulu datang ke DPR, bikin audiensi. Nah kan sekarang abadnya sudah agak beda. Hari ini bisa bikin postingan di media sosial, bisa bikin narasi dalam bentuk pidato kayak tadi, kemudian nanti muncul kan menjadi kekuatan yang pada akhirnya disampaikan pada kita. Karena hari ini kekuatan hashtag personal itu akan mempengaruhi dunia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendorong keberlanjutan dari Lomba Orasi Bintang Orator karena terbukanya ruang publik dinilai penting dalam mengawal produk undang-undang dan berbagai isu. Setiap pembahasan undang-undang, ruang publik harus dibuka dan dibuat narasi seperti ini, dikasih hadiah. Itu bukti DPR itu sangat apresiatif. Warga secara berbondong-bondong menyampaikan partisipatif dalam bentuk lomba. Terpilih sebagai juara pertama Bintang Orator kali ini, Iwayan Harleko Nila Putra, siswa SMAN 1 Denpasar, Bali. Juara 2 diraih Sutarno, penulis dari Bekasi, Jawa Barat. Dan juara ketiga diraih Nur Hotimatul Ulia, mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah. Helmi dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut ini. Pemirsa, untuk mendukung UMKM Indonesia menembus pasar global, Bank BRI menyelenggarakan program Brilliantpreneur. Komisi 6 DPR RI mendukung penuh program tersebut dan juga diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas produk kreatif UMKM di Indonesia untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Untuk mendukung UMKM Indonesia menembus pasar global, Bank BRI menyelenggarakan program Brilliantpreneur. Komisi 6 DPR RI mendukung penuh program tersebut
dan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas produk kreatif UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai program Brilliantpreneur sebagai langkah awal membangkitkan UMKM dalam negeri berkompetisi di pasar global. Program seperti ini harus diperbanyak mengingat jumlah UMKM di seluruh Indonesia sangat banyak dan selama ini hanya diberlakukan sebagai usaha kecil. Dengan begitu, dampak ekonomi yang lebih luas akan tercipta. Pelaku UMKM di Indonesia itu kan sangat besar jumlahnya, 64 juta sekian. Dan juga dukungannya terhadap pendapatan nasional kita juga besar dan angkatan kerja. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino menilai keterlibatan UMKM dalam Brilliantpreneur masih terkesan Jawa sentris, sehingga perlu dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak UMKM di luar Jawa. Dari 500 UMKM yang mengikuti Brilliantpreneur, 399 berada di Jawa. Selain itu, jumlah negara yang terlibat perlu ditambah lagi, mengingat event di tahun ini dilaksanakan secara virtual. Bukan hanya traditional trading partner dari Indonesia, tapi masuk ke negara-negara Amerika Latin, masuk ke negara-negara MEA, Middle East dan North Africa. Brilliantpreneur tahun 2021 dilaksanakan pada bulan Desember, yang diprediksi menarik minat pengunjung hingga 150.000 orang dari 30 negara. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan World Superbike telah sukses dilaksanakan di sirkuit internasional Mandalika. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh fasilitas sarana dan prasarana sirkuit Mandalika pasca penyelenggaraan event besar internasional harus tetap terpelihara. Penyelenggaraan World Superbike telah sukses dilaksanakan di sirkuit internasional Mandalika. Komisi 10 DPR RI berharap seluruh fasilitas serta sarana dan prasarana sirkuit Mandalika pasca penyelenggaraan event besar internasional harus tetap terpelihara. Hal ini diutarakan anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji usai meninjau sirkuit internasional Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nuroji meminta seluruh pihak dapat terus menjaga dan memelihara seluruh venue yang berada di kawasan Mandalika, kendati gelaran ajang balap internasional telah selesai dilaksanakan. Ya jangan seperti juga pembangunan lain seperti Wisma Atlet di Palembang segala macam kan sekarang juga seperti jembatan layang, proyek-proyek mahal itu kan nggak kereta layang ya nggak kepake. Artinya ini juga jangan dari situ nasibnya hanya menunggu event-event besar terus tidak ada dampak ekonomi. Bagi saya buat dampak ekonominya, jadi kegiatan itu. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai kualitas trek dan fasilitas infrastruktur sirkuit internasional Mandalika sudah sangat layak untuk menjadi tuan rumah event besar internasional. So good, kita lihat ya. Kalau kita lihat kualitas daripada treknya, saat ini kita berada di sini di atas treknya itu sendiri. Memang ini baik sekali, gravelnya pun tadi kita periksa, gravelnya itu tidak ada batu split yang tajam, semuanya bulat-bulat ya. Artinya benar-benar perhitungannya cukup matang ya. Tentu harapan kita ke depan ini benar-benar terawat dan terjaga, karena kemarin kan baru event permulaan. Kita harapan kita dalam beberapa bulan ke depan. Dari Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak signifikan bagi dunia pariwisata di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Belitung. Sebagai daerah destinasi pariwisata, perlu upaya untuk mengembalikan kembali geliat pariwisata di kabupaten berjuluk Negeri Laskar Pelangi. Pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak signifikan bagi dunia pariwisata Indonesia, salah satunya di Kabupaten Belitung sebagai daerah destinasi pariwisata perlu upaya untuk mengembalikan kembali geliat pariwisata di Kabupaten berjuluk Negeri Laskar Pelangi. Usai memimpin rombongan kunjungan spesifik ke Provinsi Bangka Belitung, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, pandemi COVID-19 tidak hanya membawa dampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi, namun turut melumpuhkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita berharap pemerintah dan juga pemerintah daerah memberikan perhatian ke dunia wisata ini. Yang kita tahu kalau ini dibangkitkan, saya kira akan menjadi jalan keluar untuk mengatasi musibah COVID-19. Kita tahu pariwisata memang yang pertama terdampak dan saya kira yang terakhir bisa mendapatkan atau ditemukan solusinya. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung Ishak Mairobi mengatakan,
Di masa pemulihan pandemi, Kabupaten Belitung terus berbenah baik dalam peningkatan kualitas SDM melalui balai latihan kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan. Ke rumah mereka. Jadi strategi ini juga kami persiapkan dan pendampingan ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tentunya. Nah, pendampingan seperti inilah dan kolaborasi digital seperti inilah yang akan membuat kita bisa melakukan rekondisi kenormalan kembali pada waktunya nanti. Nah, tentunya Belitung harus bersyukur. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlementaria berikutnya. Wassalam.